Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah, baik itu ibadah yang mahdhah atau yang ghairu mahdhah. Ada sebuah pesan yang ingin saya sampaikan sebagai kelanjutan dari pesan Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah. Beliau dalam sebuah bait syairnya menyampaikan pesan kepada para penuntut ilmu, kepada kita semuanya. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin, dzakarin wa hirsin wastibarin wa qulwatin wa suhbati ustadin wa tuli zaman. Wahai saudaraku, lan tanalal ilma, engkau tidak mendapatkan ilmu, tidak bisa mencapai ilmu illa bisitatin, kecuali dengan 6 persyaratan. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin, aku akan ceritakan kepadamu secara rinci dengan penjelasan atau dengan jelas. Apa saja 6 persyaratan yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu? Zakain, kecerdasan, wahirsin, dan kesungguhan, wastibarin, dan kesabaran, wabulghatin, dan modal, biaya, wasuhbati ustadzin, pendampingan guru, ditemani oleh seorang guru, watuli zaman, waktu yang panjang, yang lama. Ya, nanti kita akan bahas ya satu persatu. Inilah 6 persyaratan yang harus dimiliki oleh para pencari ilmu. Kita semua menginginkan untuk menjadi ahlul jannah. Sahih? Nah, nahnu jami'an nuridu dukhulal jannah. Ma hiya at-tariq? At-tariqah lidukhulil jannah. Apa jalan yang bisa mengantarkan supaya kita dimudahkan untuk masuk surga? Jalannya banyak ya. Jalan-jalan kebaikan ini banyak. Di antara jalan yang bisa mengantarkan dan memudahkan kita masuk surga adalah mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahhalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali pulang maksudnya. Sehingga ketika antunna semua berada di pondok untuk mencari ilmu, maka selalu selama 24 jam kali sekian lama semuanya antum fi sabilillah, berada di jalan Allah. Setiap jamnya, setiap menitnya, setiap detiknya, setiap nafasnya itu adalah fi sabilillah. Jadi semuanya barokah. Maka untuk menyempurnakan keberkahan manfaat yang kita dapatkan ketika fi sabilillah itu harus ditata niatnya, selalu ditata. Niat datang ke pondok untuk apa? Niat datang untuk belajar atau main-main? Kira-kira untuk apa? Kalau main-main tidak perlu datang ke pondok, main-main ke kebun raya atau ke tempat rihla sana ya. Kalau datang ke pondok, ke lembaga pendidikan, tujuannya adalah thalabul ilmi. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u. Malaikat-malaikat itu sampai merendahkan sayapnya hormat kepada para penuntut ilmu. Dan para makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit dan di bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan semuanya beristighfar, memohonkan ampun untuk para penuntut ilmu. Jadi fadilahnya luar biasa ya. Pada saat kita belajar menuntut ilmu, terutama ilmu diniyah, ilmu agama. Nah, apa yang harus selalu kita ingat adalah niat yang lurus, niat yang baik. Ini harus kita tata, kita perbarui selalu. Dan 6 persyaratan ini sebagai pondasinya. Yang pertama adalah zakat. Zakat ini adalah kecerdasan. Setiap kita memiliki potensi kecerdasan, walaupun berbeda-beda ya antara satu dengan yang lain. Kecerdasan ini ada bermacam-macam. Ada dari sisi pengembangan ya, sekarang ini bermacam-macam ya. Ada yang disebut dengan kecerdasan intelektual. Ada juga kecerdasan emosional dan ada kecerdasan spiritual. Ya paling tidak ada 3 itu ya. Maksudnya apa di sini? Kalau kecerdasan intelektual itu adalah kecerdasan yang kaitannya dengan daya tangkap pemikiran, mudah memahami pelajaran, mudah mengerti persoalan yang disampaikan, mudah untuk mencari akar masalah dan lain sebagainya ya. Ini dari sisi intelektual penting memang ya. Dan masing-masing kita dilahirkan IQ-nya berbeda-beda. Ada yang sangat bagus, ada yang biasa, ada yang di bawah rata-rata. Itu semua kelebihan dan kekurangan yang diberikan Allah kepada setiap makhluk. Dan ini tidak menentukan kesuksesan seseorang ya, tidak mesti
orang yang IQ-nya tinggi itu lantas sukses lebih cepat daripada yang lambat, belum tentu. Kadang-kadang ada orangnya IQ-nya rendah tapi justru karena kesabarannya, ketelatenannya, ketekunannya melebihi kemampuan daripada orang yang memiliki IQ tinggi. Maka ini didukung oleh kecerdasan emosional. Kecerdasan intelektual itu dari sisi daya tangkap pemikirannya. Kalau kecerdasan emosional ini dari sisi psikologisnya. Dia memiliki kematangan dari sisi kejiwaannya. Tidak gampang emosi, tidak gampang marah, tidak gampang atau tidak gerusa-gerusu. Jadi dia emosinya itu bisa diatur ya. Ini kaitannya dengan kesabaran nanti ya. Jadi ada irisannya ya. Dan yang paling penting adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu kaitannya dengan masalah keagamaan, religi ataupun takorrubnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu untuk diperhatikan. Jadi intinya Allah taala memberikan potensi kepada kita masing-masing itu berbeda-beda. Setiap kita punya kelebihan, punya kekurangan. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan kelebihan, meminimalisir kekurangan. Ya seperti anak-anak ya usia TK ataupun SD, masih ingat gak antum ya dulu masing-masing itu diberikan penghargaan oleh gurunya. Ada yang diberi penghargaan menonjol dalam bidang matematika misalnya. Ada yang memiliki prestasi di bidang kepemimpinan. Ada yang berprestasi di bidang ketekunan. Antum masih ingat gak dulu? Punya prestasi di bidang apa? Hah? Prestasi di bidang melukis misalnya. Prestasi di bidang apa? Hafalan. Nah, masing-masing punya potensi. Tinggal bagaimana kita mensyukuri potensi itu, memaksimalkan dan mengasah keterampilannya dengan baik. Masing-masing kita sudah ada jatah rizkinya, tidak perlu khawatir. Tinggal bagaimana pintunya nanti diarahkan atau kita lewat jalur mana ya. Pintu rezeki kita itu berbeda-beda. Ada yang rezekinya lewat jalur pertanian, ada yang lewat jalur ekonomi, perdagangan, ada yang lewat jalur pendidikan, ada yang lewat jalur prestasi yang lainnya. Itu tidak ada masalah ya. Baik, ini adalah kecerdasan, itu harus diasah terus-menerus. Kemampuan misalnya otak, IQ kita tinggi, tapi kalau nggak pernah diasah seperti pisau yang walaupun tajam, nggak pernah diasah, nggak pernah dipakai untuk mengiris sesuatu, ya lambat laun akan berkarat dan tidak tajam lagi. Jadi terus kecerdasan ini kita asah. Yang kedua, hirsin. Hirsin ini saya artikan jadi kesungguhan. Bisa juga bermakna ambisi. Berambisi dalam mencari ilmu ini penting ya, punya ambisi, punya obsesi. Atau punya cita-cita, punya harapan, punya semangat dari target-target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kita di sini sudah diajarkan ya, sudah diberikan target hafalannya sekian,
Al-Qur'annya paling tidak 3 juz pada saat usia atau lulus SMP, nanti SMA bertambah lagi, hadisnya paling tidak 20, nanti SMA 40 dan seterusnya. Ini semacam upaya untuk menjadikan kita ini memiliki ambisi, obsesi dan tujuan-tujuan tertentu ya, target-target tertentu. Seperti kalau kita lari, antara lari cepat, lari estafet, lari maraton kan berbeda-beda. Tenaga yang kita keluarkan berbeda-beda. Kalau lari cepat yang dihitung kecepatannya, kalau lari estafet yang dihitung kekompakannya, timnya. Kalau lari maraton yang dihitung kekuatan daya tahan dalam waktu yang lama ya, paling tidak 10 km itu dilalui. Jadi ambisi-ambisi yang dimiliki oleh setiap kita itu penting ya. Seperti kalau di kisah surat Al-Kahfi adalah ambisi yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini ketika mengatakan aku adalah orang yang paling berilmu, itu jangan kita maknai kesombongan ya. Tapi itu adalah sebuah obsesi. Dia ingin menjadi hamba Allah yang paling berilmu. Nah, ternyata pernyataannya itu tidak benar pada saat itu ya. Ada orang yang lebih berilmu. Siapa yang lebih berilmu pada waktu itu? Nabi Khidir ya. Akhirnya Nabi Musa mengajak asistennya. Asisten Nabi Musa bernama siapa? Yusha bin Nun. Itu yang membawakan keranjang berisi ikan kemana-mana di ajak Nabi Musa. Nah, ternyata ketika di tengah jalan, mana ikannya? Luput ya, ikannya jatuh, enggak ditemukan tempat jatuhnya. Akhirnya menelusuri pantai dan disitulah ya bertemu dengan Nabi Khidir yang menurut riwayat sedang sholat. Ada yang mengatakan sholat di atas laut, Allahu a'lam ya. Yang jelas akhirnya diberikan pelajaran Nabi Khidir ya. 3 pelajaran yang Nabi Musa mendapatkan ilmu dari situ. Jadi intinya di sini adalah ambisi untuk kebaikan, hasad dalam bidang kebaikan ya, namanya ghibto boleh. Saya harus ingin menjadi ranking 1. Nah, misalnya saya paling tidak harus bisa mengejar ketertinggalan dalam mata pelajaran ini. Saya tidak bisa memahaminya. Bagaimana upayanya? Apakah bertanya kepada kawannya? Apakah meringkas pelajarannya? Apakah bertanya kepada ustadz-ustadzahnya? Monggo silahkan ya. Yang penting punya ambisi, punya kemauan, punya tekad. Yang ketiga, istibar, sabar ya, yaitu kesabaran. Mencari ilmu itu harus sabar. Untuk mendapatkan hasil itu harus perlu kesabaran, perlu waktu. Ibaratnya orang menanam pohon, nggak mungkin ya kita menanam biji besok langsung berbuah. Itu nanti di surga ya. Kalau di dunia seperti kita menanam pohon harus perlu waktu untuk disirami, dikasih pupuk, dijauhkan dari hama yang bisa merusak pohon ini sampai dia tumbuh dan pada saatnya berbuah. Nah, mencari ilmu juga begitu ya, sabar dalam mencari ilmu itu adalah fisabilillah yang sudah kita sampaikan tadi ya. Apabila kita tidak sabar dalam menuntut ilmu, maka nanti dampaknya kita akan menanggung beban dengan kebodohan ya, nantinya.
Jadi sabar ya, sabar ini luar biasa ya, maknanya luas, maknanya sangat dalam. Para ulama kita tempo dulu salafus soleh luar biasa kesabaran mereka dalam mencari ilmu ya. Semangat mereka luar biasa ya. Dalam istilah hadis itu ada bab khusus tentang ar-rihlah fi thalabil hadis. Perjalanan untuk mencari hadis yang dilakukan oleh para ulama kita dulu. Mengecek ya. Zaman dahulu kan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kita mengecek hadis lewat internet mudah, 1-2 menit sudah ketemu ya. Tapi kalau dulu misalnya si alim ya, seorang ulama ini tinggal di Mekah. Kemudian dia mendapatkan informasi bahwasanya ada hadis yang didapatkan oleh seorang syekh, seorang guru yang tinggalnya di Syam, di negeri Syam ya. Negeri Syam ini di Palestina, Yordania, Lebanon, juga ya dan sekitarnya ya, di Syria ya. Jadi dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Syam untuk bertemu dengan syekh itu dan bertanya, wahai syekh, apakah betul antum pernah mendengar hadis ini? Nah, ketika disampaikan betul, nah berarti itu valid ya, hadisnya valid. Siapa lagi selain antum dulu di majelis ini yang pernah mendengar hadis ini? Ada teman saya dulu satu majelis. Di mana sekarang berada? Beliau berada di Kufah misalnya. Mana Kufah itu? Di Irak. Maka ulama hadis ini berjalan ya dari Syam ke Irak. Perlu berapa lama itu? Seperti itulah ya. Luar biasa. Ulama-ulama hadis kita itu luar biasa, ambisinya, kesabarannya luar biasa. Yang keempat adalah modal bulughah. Modal dalam hal ini bukan hanya uang ya. Namun dalam hal ini adalah sesuai dengan makna asal. Bulughah ini kan dari kata-kata balaghah. Balaghah itu artinya sampai. Nah, apa kaitannya? Maksudnya, jadi dalam menuntut ilmu ini kita memerlukan sesuatu yang bisa mengantarkan kita menuju kepada ilmu itu. Sarana prasarana itu masuk ke sini ya. Buku, alat tulis yang dikenal dengan ATK, kemudian buku pelajaran, pokoknya alat-alat pendukung ya yang bisa mengantarkan, menyampaikan kita untuk memahami suatu ilmu itu mencakup ya, tercakup di kata-kata bulughah ini. Modal ya. Imam Malik misalnya pada saat mencari ilmu kehabisan bekal, kehabisan modal, maka beliau menjual pilar atau ini rumah ya, itu rumah ada apa namanya? Jadi yang segitiga itu loh. Apa namanya ya? Bukan, kalau cagak kan ini ya tiang ya. Yang kalau bahasa Jawa itu belandarnya lah. Atau bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kayu-kayu untuk penopang atap rumahnya itu loh. Itu sampai dijual oleh Imam Malik supaya bisa menuntut ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal ketika dalam sebuah perjalanan mencari ilmu kehabisan bekal, kehabisan uang, rela untuk menjadi tukang panggul, kuli panggul itu loh. Dikasih upah terus bisa untuk bekal menuntut ilmu. Insyaallah ya, luar biasa. Imam Ahmad ini adalah pendiri mazhab Hambali, Imam Malik ini pendiri mazhab Maliki ya, Masya Allah luar biasa. Mereka
tidak berkecukupan orang-orang itu, tapi semangatnya luar biasa. Modal yang mereka miliki pas-pasan, tapi semangat belajarnya luar biasa. Bahkan Imam Ahmad ini, Masya Allah ya, luar biasa ujian yang beliau dapatkan di akhir hidupnya, dipenjara oleh khalifah yang akidahnya menyimpang, yaitu bermadzhab Mu'tazilah. Maka Imam Ahmad sabar dan sampai meninggal dunia di penjara. Dan ketika meninggal itu seorang ulama yang lain namanya Ibnu Khuzaimah, madzhab Syafi'i ya. Beliau adalah seorang faqih muhaddits dari madzhab Syafi'i, itu berada di kota Iskandaria. Sedih mendengarkan Imam Ahmad meninggal, tapi akhirnya dihibur Allah Ta'ala lewat mimpi. Apa mimpi dari Ibnu Khuzaimah? Bermimpi bertemu dengan Imam Ahmad yang berpenampilan dengan penampilan yang sangat berwibawa, penampilan yang sangat menawan ya. Ketika ditanya, itu tampilan apa wahai Imam Ahmad? Kata beliau, ini adalah penampilan para pelayan di surga. Masya Allah. Apa yang diperlakukan oleh Allah kepadamu? Kata Imam Ahmad, Allah telah mengampuniku, Allah memberi mahkota kepadaku, dan Allah memakaikan 2 sandal dari emas. Masya Allah. Sandal yang berasal dari emas. Masya Allah. Luar biasa ya. Ini berita gembira ya. Ilham yang disampaikan Allah kepada seorang ulama, cerita tentang ulama yang lainnya, yang mereka adalah sama-sama orang soleh ya, orang-orang yang berilmu luar biasa. Kemudian yang kelima adalah suhbatu ustadz, yaitu pendampingan seorang ustadz, seorang mentor, seorang pembimbing. Nah, ini maksudnya apa? Jadi dalam mencari ilmu itu kita jangan otodidak. Apa otodidak itu? Otodidak itu belajar mandiri, belajar sendiri. Misalnya dia ingin memperdalam ilmu usul fikih, belajar sendiri, baca buku sendiri, ya itu bagus ya. Tetapi kalau tidak didampingi oleh seorang ustadz, seorang muallim ya, seorang guru, bisa jadi salah faham atau mungkin membaca kitabnya salah. Harusnya bukan kitab itu tapi kitab yang lain ya. Harusnya dia mempelajari kitab-kitab yang pengarangnya, kan kitab ini tergantung pengarangnya. Kalau pengarangnya lurus akidahnya, kitabnya bagus. Tapi kalau pengarangnya ini menyimpang, berarti tulisannya juga menyimpang. Misalnya dia belajar filsafat. Tahu filsafat ya? Filsafat ini ilmu yang kaitannya dengan akal, pemikiran. Jadi filsafat ini penting, tapi kalau kita tidak punya pondasi, tidak punya dasar yang memadai, menjadi sesat, nggak muat atau nggak nutut ya dalam memikirnya. Ini bahaya. Jadi suhbati ustadz, kata sebuah kalimat nasihat begini ya, man kana ustaduhu kitabahu fa khata'uhu aksar min sawabihi. Barang siapa yang gurunya itu bukunya, mentornya itu bukan seorang ustadz murni tapi bukunya, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Jadi kalau orang itu belajar secara mandiri, tidak ada pendampingan, maka persepsi kesalahan itu lebih berpotensi daripada sisi kebenarannya. Maka harus didampingi oleh seorang ustaz.
Yang keenam, terakhir adalah tuli zaman, yaitu panjangnya waktu. Jadi anak-anakku sekalian ya, khususnya yang kelas 9 ya, sebentar lagi ada sebagian yang pindah, sebagian bertahan di sini ya. Jangan cukup dengan apa yang sudah kita dapatkan. Ini hanya stimulan. Apa stimulan itu? Pemicu ya. Awal untuk menyulut semangat antum ke tahap berikutnya. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, ini harus punya semangat mencari ilmu sepanjang waktu, sepanjang hayat, tidak terbatasi ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi inilah 6 bekal yang perlu untuk kita cermati, perlu untuk kita penuhi dalam menuntut ilmu. Ilmu apapun, terutama ilmu agama, yaitu bekal kecerdasan, bekal kesungguhan, ambisi, obsesi. Yang ketiga bekal kesabaran, keempat bekal modal, biaya yang kita alokasikan untuk mencari ilmu ini nggak sia-sia. Berapapun SPP yang dikeluarkan, itu semuanya adalah amal jariyah. Pahalanya selalu mengalir di setiap aktivitas yang dilakukan oleh orang yang kita biayai. Kemudian yang kelima adalah pendampingan dari seorang guru dan waktu yang panjang. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya.